Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Uwaimir bin Amir, atau yang dikenal dengan sebutan Abu Darda. Dikatakan bahwa Abu Darda lahir di Madinah Al-Munawwarah dan hidup di dalam lingkungan keluarga pengusaha yang bisa terbilang sukses. Meskipun Abu Darda lahir di Madinah, tapi ia termasuk orang yang akhir masuk Islam dari kalangan keluarga dan kaumnya. Uwaimir atau Abu Darda adalah seorang pengusaha yang kaya raya, namun kehidupannya sangat sederhana dan zuhud. Dikatakan bahwa Uwaimir atau Abu Darda memiliki teman dekat bernama Abdullah bin Ruwahah yang masuk Islam terlebih dahulu. Bahkan berkali-kali ia menawarkan Islam kepada Abu Darda tapi Abu Darda menolak. Uwaimir atau Abu Darda tetap pada pendiriannya, yaitu menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat di kota kelahirannya. Bahkan ia memiliki patung besar yang disimpan di kamar khusus di dalam rumahnya. Lalu dikatakan bahwa setiap pagi Uwaimir atau Abu Darda bangun dari tidurnya lalu menuju berhala yang disimpan di kamarnya tersebut. Memberi hormat kepada berhala. Kemudian memberinya parfum termahal di tokonya dan diberinya pakaian baru dari sutra yang diperolehnya dari salah satu pedagang Yaman. Ketika matahari sudah mulai meninggi dikatakan bahwa Uwaimir atau Abu Darda bersiap-siap menuju ke toko miliknya. Tiba-tiba jalan menuju Yasrib Madinah sesak dengan para pengikut Nabi Muhammad yang baru saja kembali dari Perang Badar. Barisan paling depan terlihat beberapa tawanan dari suku Quraisy. Uwaimir atau Abu Darda kemudian mendekati seorang pemuda dari suku Khazraj dan menanyakan keberadaan Abdullah bin Rawahah teman dekatnya. Pemuda dari suku Khazraj tersebut menjawab, telah terkena musibah di medan perang. Namun ia kembali dengan selamat bahkan memperoleh ganimah rampasan perang. Pemuda itu menjawab pertanyaan Abu Darda cukup hati-hati karena semua orang tahu bagaimana hubungan persaudaraan antara mereka berdua yang sudah lama terjalin sejak zaman jahiliyah. Perbedaan keyakinan di antara Abu Darda dengan Abdullah bin Ruwahah tidak lantas menghambat persahabatan keduanya. Karena Abdullah bin Rawahah berjanji kepadanya untuk selalu berkunjung dan mengajaknya masuk Islam. Abdullah bin Rawahah merasa iba karena umurnya setiap hari dihabiskan dalam kemusyrikan. Lalu dikatakan bahwa suatu hari Abu Darda pergi menuju toko miliknya lalu duduk bersila di atas kursi. Sibuk dengan jual beli dan mengatur karyawan-karyawannya. Ia tidak tahu apa gerangan yang terjadi di rumahnya. Pada waktu yang bersamaan, Abdullah bin Rawahah lewat di depan rumah Abu Darda untuk suatu urusan. Melihat pintu rumah terbuka dan istri temannya itu sedang berada di halaman rumah maka Abdullah bin Rawahah kemudian mampir dan mengucapkan salam assalamualaikum ya rahmatullah. Waalaikumsalam wahai saudara suamiku balas istri teman dekatnya itu. Kemana Abu Darda tanya Abdullah bin Rawahah. Sang istri menjawab dia di toko dan sebentar lagi akan pulang. Bolehkah aku masuk tanya Abdullah kembali. Dengan senang hati jawabnya. Kemudian Abdullah dipersilakan masuk, sementara istri temannya masuk ke dalam untuk mengerjakan urusan rumah tangganya dan mengurus anak-anaknya. Lalu Abdullah bin Rawahah masuk ke dalam kamar di mana Abu Darda menyimpan berhalanya. Dan kemudian mengeluarkan kapak yang sengaja dibawanya. Dihampirinya berhala itu lalu dihancurkan hingga berkeping-keping. Katanya ketahuilah bahwa setiap yang disembah selain Allah adalah batil. Usai menghancurkan berhala maka Abdullah lantas pergi meninggalkan rumah. Lalu istri Abu Darda masuk ke kamar di mana berhala itu disimpan. Terkejut melihat berhala sudah hancur berkeping-keping dan bagian-bagiannya berserakan di lantai. Menamparkan pipinya sambil berucap,
Engkau mencelakakan aku wahai Ibnu Rawahah. Engkau mencelakakan aku wahai Ibnu Rawahah. Tidak lama setelah kejadian itu maka Abu Darda pulang. Lah mendapati istrinya sedang duduk di depan pintu kamar tempat menyimpan berhala sambil menangis histeris. Terlihat dari wajahnya ia sedang ketakutan. Kenapa engkau menangis? Tanya Abu Darda. Istrinya menjawab, tadi sewaktu engkau tidak di rumah, saudaramu Abdullah bin Rawahah datang menemuiku dan melakukan seperti yang kamu lihat sekarang. Melihat berhalanya hancur berkeping-keping, maka Uwaimir atau Abu Darda marah besar. Lah berniat mencari Abdullah bin Rawahah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi ketika kemarahannya sudah mulai reda maka ia memikirkan kembali apa yang sudah terjadi. Katanya jika berhala ini ada kebaikan tentunya dia bisa membela diri. Kemudian Abu Darda pergi untuk menemui Abdullah bin Rawah dan diajaklah ia menemui Nabi Muhammad. Sesampai di rumah Nabi maka Ibnu Rawahah mulai menyampaikan maksudnya. Wahai Rasulullah, dia adalah Abu Darda, dia datang untuk bergabung dengan kita. Lalu Nabi kemudian bersabda yang artinya dia datang untuk memeluk Islam. Sesungguhnya Tuhanku telah menjanjikanku bahwa Abu Darda akan memeluk Islam al-kama qala. Maka detik itu juga Abu Darda menjadi seorang muslim dan menyesali perbuatannya karena telah menyia-nyiakan kebaikan. Abu Darda bertekad bisa seperti teman-temannya lain yang sudah mendalami agama dan hafal Al-Quran dan tekun beribadah dan bertakwa. Walaupun harus bersusah payah siang malam mengejar ketertinggalannya itu, Uwaimir atau Abu Darda selalu hadir di majelis Rasulullah dan tidak pernah absen ikut dalam sederetan peperangan. Lalu dikatakan bahwa pada saat perang Uhud ketika orang-orang Islam lari meninggalkan Rasulullah maka Abu Darda justru melindungi Rasulullah dari serangan musuh meskipun nyawa taruhannya. Karena itulah Rasulullah bersabda yang artinya prajurit berkuda yang paling baik adalah Uwaimir al-kama qala. Lalu dikatakan bahwa suatu hari Abu Darda dikejutkan dengan peristiwa aneh ketika ia sedang asyik memasak di dapur rumahnya. Ketika sedang menyalakan api di bawah kuali bersama sahabat dekatnya yaitu Salman Al-Farisi. Tiba-tiba ia mendengar suara dari kuali. Suara itu semakin keras bertasbih seperti suara anak kecil. Abu Darda kemudian menggeser kuali itu dan membalik dan mengembalikannya ke posisi semula. Tetapi tidak ada satupun makanan yang ada dalam kuali itu tumpah. Lalu Abu Darda memanggil Salman. Wahai Salman, lihatlah keajaiban ini. Lihatlah keajaiban yang tidak pernah kamu atau bapakmu lihat sebelumnya. Salman lantas berkata seandainya kamu diam niscaya kamu akan mendengar ayat-ayat Allah yang agung. Maka ketika mendengar itu, Abu Darda segera diam dan benar saja bahwa kualinya mengucapkan ayat-ayat Allah yang agung dan bertasbih kepada Allah. Selanjutnya dikatakan bahwa Abu Darda tinggal di Syam dan ada yang mengatakan di Damaskus. Uwaimir atau Abu Darda juga menghabiskan waktunya untuk memberi teladan dan nasihat kepada orang-orang serta mengajarkan Al-Quran dan ilmu hikmah hingga meninggal dunia pada 32 Hijriyah. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos? Dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen.